Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih sejarah dan juga teknik-teknik sepak takraw. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amalia. Nama saya Resti Alfa Karina. Nama saya Salsa Agustina. Nama saya Rekesya Kilafo. Sebelum masuk ke sejarahnya, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu sepak takraw. Sepak takraw adalah olahraga yang dimainkan dengan bola anyaman rotan dan menggabungkan unsur sepak bola, bola voli, serta seni akrobatik. Permainan ini dilakukan oleh dua regu yang masing-masing terdiri dari 3 pemain. Setiap regu berusaha menjatuhkan bola ke area lawan dengan cara menendang, menyundul, atau menahan bola menggunakan bagian tubuh selain tangan. Sepak takraw menuntut kelincahan, kekuatan kaki, serta koordinasi tubuh yang baik, sehingga menjadi olahraga yang menarik dan menantang untuk dimainkan maupun ditonton. Sekarang kita masuk ke sejarah awal sepak takraw. Sepak takraw berasal dari kawasan Asia Tenggara, khususnya dari Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Permainan ini sudah dikenal sejak abad ke-15 dan dimainkan oleh masyarakat kerajaan maupun rakyat biasa. Di Malaysia dan Indonesia, permainan ini dikenal dengan nama sepak raga, sementara di Thailand disebut takraw. Dahulu sepak raga dimainkan di halaman istana dengan tujuan hiburan dan melatih ketangkasan. Para pemain menimang bola rotan secara bergantian agar tidak jatuh ke tanah, tanpa adanya sistem poin atau kompetisi seperti sekarang. Pada awalnya, sepak raga hanya dimainkan secara berkelompok dengan posisi melingkar tanpa adanya jaring. Namun, pada tahun 1945 di Malaysia, permainan ini mulai dimodifikasi dengan menambahkan jaring seperti dalam permainan bulu tangkis. Perubahan ini membuat permainan menjadi lebih kompetitif dan menarik, sehingga muncullah istilah sepak takraw. Nama ini berasal dari dua bahasa, yaitu sepak dari bahasa Melayu yang berarti menendang dan takraw dari bahasa Thailand yang berarti bola rotan. Sejak saat itu, sepak takraw berkembang pesat dan mulai diatur secara resmi sebagai cabang olahraga. Di Indonesia, permainan sepak raga sudah dikenal sejak zaman kerajaan dan menjadi permainan tradisional di berbagai daerah, seperti contohnya di Makassar, Minangkabau, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sepak takraw modern mulai berkembang setelah Indonesia membentuk Persatuan Sepak Takraw Seluruh Dunia atau PSTI pada tahun 1971. Sejak saat itu, Indonesia aktif mengikuti berbagai kompetisi internasional termasuk SEA Games dan kejuaraan dunia. Prestasi atlet Indonesia dalam cabang olahraga ini cukup membanggakan karena sering meraih medali dan dikenal memiliki teknik permainan yang indah serta kuat. Perkembangan sepak takraw semakin maju ketika negara-negara Asia Tenggara sepakat untuk membentuk organisasi resmi. Pada tahun 1960 didirikan ASEAN Sepak Takraw Federation atau ASTAF di Kuala Lumpur untuk mengatur aturan permainan dan turnamen tingkat Asia. Sepak takraw pertama kali dipertandingkan di SEA Games pada tahun 1982 di Malaysia. Kemudian masuk ke Asian Games pada tahun 1990 di Beijing. Selanjutnya pada tahun 1988 dibentuk International Sepak Takraw Federation atau ISTAF sebagai organisasi internasional yang mengatur kompetisi di seluruh dunia. Sejak itu, sepak takraw mulai dikenal secara global dan dimainkan di berbagai negara di luar Asia Tenggara. Nah, sekarang kita masuk ke teknik sepak takraw. Teknik yang pertama adalah sepakura. Sepakura dilakukan dengan posisi awal berdiri seimbang, lalu angkat lutut. Tekuk lutut kaki yang akan digunakan untuk menyepak, lalu angkat ke atas sambil menjaga agar kaki tetap menghadap ke arah yang sama dengan tubuh. Lalu tendang bola menggunakan punggung kaki, pastikan arahnya lurus atau sedikit ke atas.
Dan keempat, gerakan tungkai. Hindari mengayun kaki terlalu kuat, cukup dengan mengangkat tungkai secara terkontrol untuk mengenai bola. Dan yang kedua ada teknik sepak sila. Sepak sila dilakukan dengan posisi awal berdiri dengan stabil. Lalu condongkan badan, condongkan tubuh ke arah belakang sambil dada agak membungsung untuk menciptakan keseimbangan dan kesiapan. Lalu yang ketiga, posisikan kaki tendang. Gunakan kaki bagian dalam yang telah disiapkan untuk menendang bola. Yang keempat, tendang bola dengan gerakan yang kuat namun terkontrol. Pastikan bagian badan tetap tegak saat menyentuh bola agar dorongan lebih baik dan sesuai arah. Yang kelima, arahkan pandangan. Fokuskan pandangan pada bola dan arah yang dituju agar tendangan lebih akurat. Yang ketiga adalah teknik memaha. Teknik memaha dilakukan dengan posisi awal berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar bahu dan menghadap ke arah datangnya bola. Yang kedua, menyambut bola. Sambut bola yang datang dengan paha bagian atas tengah, bukan pangkal atau ujung paha. Yang ketiga, mengontrol pantulan. Kendalikan pantulan bola dengan ayunan dan kekencangan otot paha. Semakin kuat otot paha, semakin kuat pantulan bola. Yang keempat, pandangan mata harus selalu tertuju pada bola. Yang keempat, ada teknik menyundul bola. Teknik menyundul bola dilakukan dengan posisi awal berdiri dengan siap. Dan kedua, condongkan badan. Condongkan badan ke belakang untuk mengambil ancang-ancang sementara kedua tangan diletakkan di samping badan dengan siku dibengkokkan. Yang ketiga, gerakan kepala. Gerakan kepala ke depan dengan cepat untuk menyundul bola. Yang keempat, sikap kepala. Gunakan bagian dahi kepala untuk menyentuh bola dan jaga agar kepala dalam keadaan rileks, tidak kaku, agar pantulan bola lebih maksimal. Lalu fokuskan pandangan, arahkan pandangan pada bola dan sasaran yang dituju. Pada setiap permainan pasti ada aturan untuk bermain. Begitu juga dalam permainan sepak takraw. Dan inilah aturan-aturan yang ada di permainan sepak takraw.
sepak takraw. Selain sebagai olahraga, sepak takraw juga memiliki nilai budaya yang tinggi loh. Olahraga ini mengajarkan semangat kebersamaan, kerjasama tim, kedisiplinan, serta sportivitas. Sepak takraw juga menjadi simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Asia Tenggara karena berasal dari warisan budaya lokal. Melalui permainan ini, masyarakat diajarkan untuk menjaga tradisi, menghargai warisan nenek moyang, dan mengembangkan semangat persaudaraan antar bangsa. Secara keseluruhan, sepak takraw adalah olahraga khas Asia Tenggara yang lahir dari tradisi permainan rakyat dan berkembang menjadi olahraga internasional. Dari permainan sederhana bernama sepak raga, kini sepak takraw menjadi cabang olahraga resmi yang dipertandingkan di berbagai ajang dunia seperti SEA Games dan Asian Games. Selain menunjukkan kemampuan fisik dan teknik, sepak takraw juga mencerminkan nilai budaya serta sportivitas dan persahabatan yang patut dijaga dan diperkembangkan oleh generasi muda.